Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Joleha, pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025 dari program studi Sejarah Kebudayaan Islam pada LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 4241 1521 133, nomor peserta PPG 6810 7601 09072. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 7 MTS Islamiyah Darussalam Babakan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan materi Biografi Umar bin Abdul Aziz. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran ceramah, video, dan PowerPoint. Perekaman ini dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti biasa, dipimpin KM-nya oleh siapa? Sarip. Ya, dipimpin Sarip doanya. Ayo. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Anak-anak semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia Raya. Ya, duduk lagi. Ibu akan absen ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa tidak masuk? Siapa? Ros. Ros. Terus? Siapa lagi? Ya. Siapa lagi? Intan. 4 orang ya. Nah. Ayo kita ice breaking dulu ya, biar otak kalian fresh ya. Biar otak kalian apa? Fresh. Ya. Ice breakingnya apa? Tepuk apa? Tepuk semangat. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Masih semangat? Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengevaluasi hasil belajar kalian di minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu kita materinya apa? Materinya tentang Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah berdiri selama berapa tahun? 90 tahun. Lalu siapa pendiri Bani Umayyah? Siapa? Muawiyah. Ada berapa khalifah di Bani Umayyah yang termasyhur? Ayo, ada berapa? Ada 14. Sip. Kalian semua masih mengingat materi minggu yang lalu ya. Sekarang Ibu akan memasuki materi Khalifah
Umar bin Abdul Aziz. Adapun tujuan pembelajaran Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu mengidentifikasi silsilah keilmuan dan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan benar. Biografi. Nah, itu tujuan pembelajaran materi Umar bin Abdul Aziz ya. Nanti Ibu akan tayangkan videonya. Lalu sambil menayangkan video, kalian rangkum ya. Rangkum materinya, siapkan bukunya. Ayo keluarkan bukunya. Keluarkan bukunya. Sudah siap? Ya. Sudah siap? Ya. Nanti videonya akan diputar. Kalian dirangkum. Ya, bisa? Ya. Simak videonya ya. Setelah menyimak video ini, kalian tadi menyimak sambil merangkum kan? Ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi tentang yang tadi ya, biografi Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, nasab dan masa kecil Umar bin Abdul Aziz ya. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Masih ada lagi bin Abi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, nama lengkap dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian keturunannya dari mana Umar bin Abdul Aziz? Keturunannya itu dari Bani Umayyah. Dari Bani Umayyah. Beliau kecil dan tumbuh di lingkungan istana. Di lingkungan istana yang penuh dengan apa kalau di istana biasanya? Penuh dengan kemewahan. Lalu apa lagi? Kemegahan. Lalu apa lagi? Selain kemewahan, kemegahan, terus apa lagi? Semuanya serba ada. Nah, dibesarkan di Madinah bersama paman dari pihak ibunya, dididik dengan nilai-nilai keilmuan dan akhlak mulia. Jadi dari beliau kecil itu sudah diberikan pelajaran ilmu agama, sudah diberikan kecerdasan ya, kecerdasan yang tidak semua orang atau tidak semua anak dimilikinya. Beliau sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Sudah menghafal Al-Quran. Kamu sudah menghafal Al-Quran belum? Surat apa yang hafal? Surat apa? Paling kamu surat apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah semuanya hafal ya? Kalau Umar bin Abdul Aziz dari kecil beliau sudah ditanamkan pendidikan agama. Karena beliau sudah memiliki otak yang cerdas, pintar. Beliau itu haus akan ilmu. Selain haus akan ilmu, beliau juga belajar kepada para ulama fikih, ya, para ulama-ulama fikih yang ada di Madinah. Karena kalau kita punya ilmu, tentu nantinya insya Allah masa depan akan cerah. Kalau kita berilmu, insya Allah harta juga akan ngikut. Contoh, kayak misalnya kiai kalau ceramah dapat uang nggak? Ya dikasih. Karena beliau adalah orang yang berilmu. Ya. Karena beliau adalah orang yang berilmu, sehingga yang namanya ilmu itu bisa menjadi bekal utama dalam kepemimpinannya. Makanya kalian dari kecil sekolah,
Waktu kecil sekolahnya apa? TK. Terus SD. Habis SD SMP, MTS. Lalu naik lagi apa? SMK atau SMA. Setelah SMK atau SMA lanjut ke perguruan tinggi ya. Kalian itu harus sekolah, jangan sampai ngendog. Tahu ngendog? Ngendog apa? Tidak naik kelas. Jadi harus sekolah terus, jangan sampai sekolahnya keluar ya. Harus dilanjutkan. Beliau tidak mencari kekuasaan tetapi siap menjalankan tanggung jawab yang besar. Nah, kalau khalifah berarti presiden. Kalau presiden semuanya dapat fasilitas tidak dari negara? Dapat tidak? Dapat ya. Semuanya dapat fasilitas, tetapi tidak seperti Umar bin Abdul Aziz. Fasilitas yang diberikan oleh negara beliau tidak memakainya untuk kepentingan pribadi ya. Karena tadi beliau memiliki sifat yang apa tadi? Wara, zuhud ya. Zuhud itu orang yang tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan jabatan, tidak rakus ya, tidak rakus akan harta dan dunia. Kemudian untuk penutup, Umar bin Abdul Aziz adalah contoh pemimpin yang ideal, adil, alim dan zuhud ya. Kepemimpinannya dikenang sepanjang sejarah Islam, menjadi inspirasi dalam pemerintahan dan akhlak bagi umat Islam. Kalian mau nggak punya pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz? Mau nggak? Ya, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, pemimpin yang adil dan bijaksana. Oke anak-anak, tadi kalian setelah melihat video Umar bin Abdul Aziz dan penyampaian yang sudah Ibu jelaskan materinya, sekarang Ibu akan membentuk kelompok ya. Jadi setiap barisnya dibentuk kelompok. Baris sini kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, dan yang itu kelompok 4. Nah, sekarang dibentuk kelompoknya, mejanya dibereskan. Ayo. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu dan videonya. Ayo, sekarang diskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit. Ayo. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan, untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis. Sekarang siap-siap untuk presentasi. Ayo. So kalian rebukan dulu siapa yang mau maju. Siapa yang mau maju? So kesepakatan bersama teman-teman kalian. Dah, waktunya sudah habis. Siap? Sekarang dari kelompok 1 perwakilan untuk presentasi. Ayo, siapa? Kamu? Ya. Maju, ayo jangan malu-malu. Awas nih. Nanti yang mau maju ada hadiah dari Ibu ya. Nanti Ibu akan kasih pertanyaan ke kalian, yang bisa jawab ada hadiahnya, jangan khawatir ya. Sok dari kelompok 1 presentasikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari video Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menghafal Al-Quran sejak masih kecil. Beliau merupakan pemuda yang cerdas dan tinggal di Madinah bersama nenek dan kakaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Dan Oke, setelah kalian tadi sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian masing-masing, sekarang ada sesi tanya jawab ya. Yang bisa jawab nanti acungkan tangan ya. Ada 3 pertanyaan, gampang-gampang tentang seputar materi yang tadi ya. Nanti yang bisa jawab acungkan tangan ya. Coba sekarang ibu mau nanya, usaha-usaha Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada bidang ilmu agama apa saja? Cung, yang bisa jawab? Ya apa? menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yes, bagus. Ada lagi yang bisa? Ayo yang bisa jawab nanti dikasih tepuk tangan. Apa lagi? Ya? Ya, oke, sip. Ada lagi yang bisa jawab? Lanjut ke evaluasi pembelajaran. Nah, sekarang Ibu akan memberikan soal, ya, soal hasil dari capaian kalian tadi. Ibu dalam menyampaikan materi dan kalian melihat video pembelajaran tentang Umar bin Abdul Aziz. Sekarang Ibu akan bagikan soalnya ya. Soalnya 5. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting kalian bisa mengerjakannya. Jangan lupa ya dikasih nama dan kelasnya. Ya. Anak-anak, setelah Ibu koreksi hasil dari asesmen, ya asesmen ini, alhamdulillah nilainya baik-baik semua. Nilainya 100. 100. Ini punya siapa? Punya Dapa. Gampang apa pertanyaannya? Gampang ya. Berarti video yang sudah Ibu putar dan materi yang sudah disampaikan, kalian sudah mengerti semua tentang kisah Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sifatnya. Sifatnya yang adil, penyayang, bijaksana, rendah hati, ya, tawadu, zuhud dan wara bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menjadi teladan bagi kita semua ya. Pemimpin yang apa? Pemimpin yang baik, pemimpin yang dicintai rakyatnya. Jadi kesimpulannya adalah Umar bin Abdul Aziz yaitu pemimpin yang baik, adil dan bijaksana. Nah, semoga apa yang sudah Ibu sampaikan materinya kalian rangkum di otak kalian. Kalian rangkum di otak kalian, kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang beliau pendidikannya bagaimana, tentang belajarnya beliau bagaimana, menghafal Al-Quran dari sejak masih
bukan bayi, pakai bayi. Dari SD sudah belajar ilmu agama. Dari orang yang tidak sombong walaupun hidupnya di dalam istana yang megah, istana yang mewah, semua fasilitas serba ada, tetapi beliau tidak menjadikannya tinggi hati. Nah, mungkin itu saja materi